Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi untuk update kali ini kita akan ada sharing sedikit soal seputar dolar index untuk sebagai salah satu faktor yang kita perlu pantau juga. Nah, langsung aja kita start untuk dolar index terlebih dahulu. Jadi sebenarnya posisi dolar index itu kemarin kena rejection yang lumayan signifikan. Penyebabnya adalah karena kebijakan yang diambil oleh Jepang, terutama ketika mereka memutuskan untuk ngedump dolar. Nah, kebijakan tersebut menyebabkan sebetulnya kita bisa bilang dolar indeks sedikit melemah. Nggak banyak ya, tapi lumayan lah ya so far. Karena kalau misalnya teman-teman coba ngecek untuk USD Japanese Yen, posisi saat ini itu sebetulnya sangat signifikan ya, melemahnya. Jadi situasi USD Japanese Yen ini lebih kurangnya sama seperti si rupiah. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini waktu kemarin si Jepang mengambil keputusan tersebut, bisa dilihat spike down terjadi sangat signifikan. Dan itu yang setidaknya menyebabkan dolar indeks juga mengalami pelemahan yang signifikan di saat yang bersamaan. Jadi mungkin itulah penyebabnya ya, kita bisa lihat pergerakan terhadap Bitcoin juga sama-sama mengalami penguatan. Walaupun sebetulnya kita belum bisa bilang itu benar-benar signifikan, karena in the end untuk Bitcoin sendiri pergerakannya masih di range harga yang sama. Jadi kembali lagi saya remind ke teman-teman, kalau misalkan kalian considering bahwa posisi ini itu sebetulnya dianggap sudah breakout, well, saya nggak bisa berkata demikian karena kita sama-sama lihat volumenya itu cenderung tipis pada saat break terjadi atau pada saat lonjakan harga itu terjadi sampai testing ke level $19.500. Dan perlu diingat, perlu dinotis bahwa sebetulnya segala pergerakan saat ini itu masih berada dalam range price yang masih sama. Jadi sebetulnya kalau misalkan mencari opportunity untuk trading singkat, mungkin preferensinya akan lebih baik kalau kita ambilnya posisi lebih ke arah sell short. Oke. Nah, sementara di sisi lain, kalau misalnya kita lihat pergerakan untuk Bitcoin sebenarnya based on time frame hourly, sebetulnya kita bisa menemukan satu buah pergerakan yang menurut saya cukup menarik, di mana ada opportunity untuk melakukan long. Nah, sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing, karena baik itu long maupun short, harusnya keduanya sama-sama bisa profit. Apalagi di situasi market yang masih sideways, padahal dolar index sudah make a move. Nah, lantas, apa yang akan menjadi salah satu faktor penggerak harga paling penting untuk pekan ini? Sebetulnya hari ini itu udah ada initiatornya, dimulai dari speak-nya si Janet Yellen. Tapi kemarin kita udah sempat bahas soal speak-nya Janet Yellen, which is dia ngelihat bahwa inflasi katanya sudah mulai memuncak dan lain sebagainya. Lalu hari ini kita dapat kabar yang lumayan kurang begitu baik untuk dolar Amerika, di mana kita lihat PMI untuk manufaktur dan service itu keduanya sama-sama minus atau negatif, dan dari sini menyebabkan tadi dolar indeks itu sempat tertekan kembali. Dan akhirnya sebetulnya yang perlu di-note sama kita adalah kalau misalnya kita mau ngelihat Bitcoin itu really rally, artinya break dari trend line, maka yang kita perlu perhatikan untuk dolar index adalah hal serupa, yaitu break dari trend line, which is setelah dia break, proses retest, and then another rejection. Maybe kita akan ngetes ke level-level key-nya seperti Fibonacci 38,2% dan itu di kisaran area 107,10. Dan kalau misalnya kita lihat ada penurunan sekitar lebih kurangnya 4% ke bawah, ini mungkin bisa memberikan opportunity untuk Bitcoin terrebound ya, entah berapa persen ke arah atas. Tapi yang pasti untuk area-area bisa dikatakan sebagai area yang memiliki potensi supply itu ada di kisaran range harga 2500 dan yang paling topnya itu ada di kisaran 22.500. Seperti yang kita bisa lihat sebelumnya, support now becomes resistance. Jadi area tersebut tentu saja akan menjadi next potential target untuk Bitcoin kalau memang Bitcoin di sini sukses untuk break dari trend line, dan tentu saja dolar index juga tertekan kembali lebih jauh. Nah, melihat situasi saat ini sebenarnya yang kita harapkan cuma satu, yaitu dolar indeks kembali melemah ya. Jadi kita lihat dolar indeks melemah dulu, berarti ada pelemahan nilai dolar, maka faktor yang paling menentukan adalah data CB Consumer Confidence, which is besok. Karena kalau ini beneran turun, berarti sebetulnya kita bisa bilang inflasi mungkin akan sedikit menurun pada rilis data di bulan November. Taunya dari mana? Karena kan consumer confidence ini berhubungan dengan demand, dan kalau kita ngomongin demand berarti ya ada hubungannya lah ya dengan harga atau si inflasi itu sendiri. Jadi apakah ini akan membantu untuk mengurangi inflasi? Kita belum tahu pasti, karena
even though inflasi berhasil ditekan, saya nggak confident kalau ditekannya tuh bisa jauh banget. Paling tidak kalau kita ngelihat inflasi turun mungkin masih ada di angka sekitar 8, sekian gitu ya. Terakhir itu sekitar 8,2, which is 8,1, 8,3 itu masih possible untuk berada di range tersebut. Dan apabila seandainya GDP rilis pada hari Kamis ini itu ternyata cenderung positif, ya harusnya sih di sini bisa memberikan opportunity ya untuk the Fed kembali agresif dalam menaikkan suku bunga. Nah ini nanti selengkapnya kita akan bahas pada live streaming besok di hari Rabu. Kebetulan ini saya upload video di hari Selasa ya. Nah kemudian melihat situasi tersebut, bagaimana dampaknya terhadap Bitcoin? So far kita belum mendapati close candle yang betul-betul firm dan super bagus di atas level range 20.000 atau 19.700. Karena sebelum itu terjadi, kita bisa sama-sama perhatikan bahwa we are still in the same range untuk pergerakan selama lebih kurang ya sudah hampir 2 mingguan ya kita berada di range harga yang sama, bolak-balik aja di sini. Dan tentu saja semakin ke squeeze, in the end Bitcoin akan choose the direction ya, jadi dia akan break, dan begitu break ini akan signifikan, kita nggak akan sempat untuk react, which is kalau kita expecting dia sebenarnya breakout and then ada proses pullbacknya baru dia naik lagi, kayaknya a little bit hard. Jadi sebetulnya kita ini lagi di challenge ya untuk mendecide apakah Bitcoin akan break ke arah atas atau dia akan break ke arah bawah, which is ini sama situasinya kayak waktu sekitaran bulan Mei tahun lalu atau Juni-Juli tahun lalu, dimana pada saat itu harga cuman range aja antara $40.000 dengan $30.000. Banyak orang bilang break $30.000 Bitcoin akan turun sampai ke, pada saat itu seingat saya narasinya adalah level lebih kurang ya all time high di tahun 2018, which is sekitaran harga 17.000 sampai 18.000. Kemudian kalau Bitcoin berhasil breakout 40.000, katanya akan new all time high, which is finally breaknya di atas 40.000 dan kita beneran dapat all time high yang baru, yaitu di kisaran $69.000. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kali ini, kalau kita breakdown, apakah kita akan create new lower level dari low level sebelumnya, which is di kisaran 18.300, or kita berhasil breakout ke atas dan kita testing ke level 22.500, even ke $25.000. Karena sebetulnya, kalau teman-teman perhatikan, di sini tuh ada area of imbalance ya. Jadi di sini ada area of imbalance, kemudian di sini juga sama, sebetulnya ada area of imbalance. Yang sebetulnya kalau misalkan untuk di level 25.000 itu sudah ke cover, tapi untuk gap yang ada di atasnya, which is 27.000-an, itu belum berhasil di close. Jadi pertanyaan berikutnya nih, kalau memang relief rally, apakah kita sampai ke sana? Ya itu kembali lagi ke analisa masing-masing, dan juga kalau buat saya personally, saya lebih prefer ngelihat bagaimana reaksinya. Kalau memang dia breakout dengan impulsif, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tapi ingat teman-teman, saya pernah sampaikan juga bahwa Bitcoin punya satu kebiasaan yang nggak begitu bagus, yaitu kecenderungan fake out. Jadi begitu dia break, biasanya ada fase fake outnya, dan harapannya itu tidak terjadi untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Alright, so ini dia untuk time frame hourly, saya bahas singkat aja karena ini sebenarnya diperuntukkan buat teman-teman yang trading. Nah, nanti di live streaming kita akan ada sedikit pembahasan soal bagaimana strategi saya menghadapi situasi saat ini, karena kita lagi ngomongin resesi ekonomi yang dikhawatirkan oleh orang-orang pada tahun 2023 dan gimana sebetulnya sebaiknya kita bereaksi. Jadi di situ akan ada pembahasan. Nah, sebenarnya untuk short term, saya personally ngelihat ya ada opportunity untuk kalian bisa manfaatkan dia rebound, but at the same time ada opportunity juga untuk memanfaatkan short dari harga yang lebih di atas, which is memang kita masih ranging di harga yang lebih kurang sama. Jadi sebetulnya untuk melihat pergerakan saat ini, saya pribadi ngelihatnya sebetulnya cukup menarik karena pertama ada rebound impulsif, kedua ada ascending triangle yang kita sempat spot sekitar beberapa hari lalu. Kalau teman-teman nonton di video update BNB itu saya sempat kasih quick update untuk Bitcoin untuk potensial pergerakan hari ini. Dan yes, rejection akhirnya terjadi ya. Terjadinya itu pada area resistance sebelumnya. Dan finally kita sekarang ngetes nih terhadap trendline ya. Trendline minor yang terbentuk pada time frame 4 jam. Dan seperti yang kita lihat saat ini harga masih bertahan dengan cukup baik di atas level tersebut, dan kita belum tahu
apakah di sini Bitcoin akan successfully rebound ya setelah testing terhadap area demand zone yang ada pada range harga saat ini ya, dan itu di kisaran $19.200. Jadi sederhananya kalau kita melihat Bitcoin rebound, well kita harus antisipasi ada rejection kembali pada area 19.700. Tapi kalau misalkan dia gagal rebound, maka secara sederhana kita bisa melihat lagi acuannya kembali pada time frame daily, dan itu di bagian range bawah berarti sekitaran $18.950. Alright, nah itu aja sekilas untuk update daripada Bitcoin. Untuk saya personally, saya expecting harga bisa rebound dulu, mudah-mudahan ya, dan kemudian ya saya akan mencoba untuk mencari peluang. Kalau misalkan reboundnya cenderung korektif, short akan menjadi opsi yang akan saya ambil untuk harga 19.700-an. Tapi kita lihat dulu nih teman-teman, reboundnya impulsif atau korektif ya, itu yang perlu dinotis dan menjadi pertimbangan paling penting untuk potensi pergerakan Bitcoin berikutnya. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya dan juga live streaming di hari Rabu besok. Untuk poster akan saya upload segera mungkin melalui grup Telegram, so make sure kalian join di grup Telegram juga dengan cara klik link di kolom deskripsi. Check out di sana dan sampai ketemu. Bye guys. Cheers. God bless everyone. Have a nice day. Bye bye.